pagi hari ini. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Sebelum kegiatan ini dimulai, kami ingatkan kembali nanti untuk para peserta majelis subuh virtual agar di-mute, dan kemudian nanti apabila akan bertanya silakan bisa menulis chat yang ada di Zoom. Baiklah, untuk memulai kegiatan ini agar lebih berkah, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ustadz Yazen untuk memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Saya persilahkan. Jazakallah khair Ustaz Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Khalid dan juga Ami Kamal, Ami Hussein, dan juga semua pengurus Al-Irsyad, dan insyaAllah ukhti dan akhi, bapak dan ibu, adik-adik yang hadir kajian ini, insyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan insyaAllah waktu yang diberikan untuk kajian ini, untuk mendalami ilmu Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran bersama, dan mengetahui tafsir Al-Quran bersama, dan melakukan ibadah, dan mengetahui ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu bersama, mudah-mudahan insyaAllah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, syukurillah, kita secara rutin bersama-sama kita sudah mempelajari sejak surat Al-Fatihah, dari awal surat Al-Fatihah, dan alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari bersama surat Al-Kautsar, dan ini hampir surat ke-8, berarti ini pertemuan ke-8 kita. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kajian rutin ini tetap berlangsung dan tetap istiqamah dan rutin sampai kita menyelesaikan Al-Quran Al-Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini surat yang akan dibahas dan ayat-ayat yang kita akan tadabburi bersama adalah ayat-ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Nah, hanya 3 ayat. Surat ini terdiri dari 3 ayat, surat Al-Kautsar. Di antara surat-surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Kalau kita menghitung hurufnya, maka ini adalah surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar. Pendek, tapi insya Allah penuh dengan makna. Penuh dengan konsep yang insya Allah sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Surat Al-Kautsar. Namanya sesuai dengan judul atau tema yang dibahas di dalam surat. Nah, kadang-kadang kalau kita membacakan beberapa surat di dalam Al-Quran, kadang-kadang mungkin namanya itu tergantung pada kata pertama yang datang di dalam surat. Nah, seperti surat Al-Qari'ah. Nah, bisa jadi tergantung tema yang dibahas di dalam surat. Nah, itu nama surat. Nah, bisa jadi nama surat ini tercantum atau dilukiskan di dalam surat, walaupun itu bukan tema yang paling utama di dalam surat, seperti Al-Baqarah. Nah, kita hari ini akan membahas tentang surat yang benar-benar namanya itu adalah temanya. Nah, tema yang paling utama adalah Al-Kautsar. Nah, suratul Kautsar. Ada banyak di antara ulama-ulama yang menyebutkan kronologisnya dan asbabun nuzulnya. Kenapa ini diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam peristiwa seperti apa? Dalam kejadian apa? Nah, ternyata suatu hari ada seseorang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini salah satu
orang-orang musyrik yang sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Al-As bin Wa'il. Kalau kita membaca tentang sirahnya, kita akan merasa ngeri banget. Kenapa? Karena kejahatan yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sangat besar. Nah, selain Al-As bin Wa'il, ada seorang namanya Ka'bul Ashraf. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan darahnya karena beliau pernah membunuh, pernah menyiksa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Abu Jahal. Orang-orang yang bertiga ini suatu hari datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka berkata, orang ini adalah abtar. Siapa? Rasulullah. Apa artinya abtar? Kalau dia mati tidak akan disebut-sebut. Tidak ada orang yang akan ingat namanya. Atau kalau dia mati, tidak ada keturunannya. Ada orang yang bisa ambil namanya. Atau tidak ada orang yang ingat. Atau tidak ada orang yang mewarisi hartanya. Nah, itu namanya abtar. Nah, mereka menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah abtar. Kok kenapa mereka menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai abtar? Kita semuanya tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keturunan. Berapa banyak anak? Anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 7, kan? 7. Yang pertama Al-Qasim. Yang kedua adalah Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Ayo kita membahas tentang 3 anak laki-laki ini. Kita tahu mungkin kadang-kadang kalau kita memiliki anak laki-laki, nanti kalau kita sudah tua, nanti akan membantu kita, nanti akan bekerja keras untuk menyediakan rezeki, nanti akan menolong, nanti akan mengambil nama kita atau menghamili nama kita setelah kita meninggal dunia. Nah, dan juga mewarisi harta kita, anak laki-laki. Anak laki-laki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 3. Yang pertama Al-Qasim, meninggal dunia ketika usia beliau masih 2 tahun. Coba bayangkan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya di dalam hati saat kita melihat anak kita. Anak kita yang kita sangat cintai. Apa yang terasa oleh anak kita pasti itu di dalam tusuk, di dalam hati kita. Kalau dia sakit, kita yang sakit. Kalau dia sedih, kita yang sedih. Kan? Nah, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Al-Qasim sakit sampai meninggal. Dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami itu, melihat anaknya sakit sampai meninggal. Pada umur berapa? 2 tahun, masih bayi. Luar biasa. Yang kedua bernama siapa? Bernama Abdullah. Yang kedua bernama Abdullah. 1,5 tahun sudah meninggal. La ilaha illallah. 1,5 tahun sudah meninggal. Yang ketiga siapa? Ibrahim. 2 bulan sudah meninggal. La ilaha illallah. Itu betapa rasa sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah menjadi orang tua pasti akan tahu itu ya. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu dari anak laki-laki. Kalau perempuan itu luar biasa juga sakitnya juga. Nah, yang pertama Ummu Kulthum, atau ada riwayat yang berkata itu Ruqayyah. Nah, Ummu Kulthum ini meninggal dunia pada umur berapa? 28 tahun. Masih anak muda. Masih anak muda. Dan itu termasuk umur yang paling indah di dalam umur manusia kan? Nah, 28 tahun sudah meninggal dunia. Yang kedua, siapa? Ruqayyah. 27 tahun sudah meninggal dunia. Ya Allah. Yang ketiga adalah Zainab. 21 tahun meninggal dunia. La ilaha illallah. Ada juga riwayat yang menyebutkan Zainab itu 27 tahun, Ruqayyah itu 21 tahun. Nah, Zainab itu melahirkan anak. Punya anak. Anaknya hanya 1,5 tahun meninggal dunia. Itu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Nah, hanya Fatimah Zahra yang hidup setelah kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah meninggal dunia. Nah, tapi itu juga kehidupan Fatimah setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 6 bulan. Tidak lama meninggal dunia. Nah, jadi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, dari siapa? Dari Fatimah Zahra. Itu hanya yang hidup setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keturunan Al-Hasan dan Al-Husain datanglah Ahlul Bait dan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Luar biasa ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kafir-kafir di Quraisy itu selalu mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu merendahkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak memiliki anak atau anaknya sudah meninggal dunia sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. La ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kafir-kafir di Quraisy dan para musyrik menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamu abtar, tidak akan disebut-sebut kalau engkau sudah meninggal dunia. Kamu tidak memiliki anak, anakmu pun itu semuanya sudah meninggal dunia. Tidak ada orang yang mewarisi namamu." Nah, dan ini termasuk aib besar di negara Arab. Jadi orang-orang Arab itu mereka berusaha untuk melahirkan banyak anak supaya bisa mewarisi nama-namanya. Kalau kita pergi ke Saudi atau ke Yaman, ditanya berapa banyak anakmu? Ada yang berkata 7, ada yang berkata 5, ada yang berkata 10, ada yang berkata 15. Bahkan di antara teman saya, teman dekat saya ini, dia memiliki saudara 32 tahun. 32 anak atau saudara. Nah, pasti mungkin bapaknya itu memiliki beberapa istri, jadi anaknya 32 anak. Nah, orang-orang Arab itu membangga-bangga dengan anak ini. Kenapa? Supaya mewarisi namanya. Yang tidak memiliki anak itu menurut mereka aib. Nah, tapi itu tidak aib dan tidak kekurangan. Apa yang diberi dari Allah Subhanahu wa taala kita terima. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina dengan sebutan Al-Abtar, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar, "Inna syani'aka huwal abtar." Apa artinya? Apa tafsirnya? Marilah kita bersama-sama mengetahuinya. Yang pertama, inna, apa artinya inna? Kami, kami. Kadang-kadang teman-teman, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Arab itu dalam bahasa Arab kalau ingin mengagumkan sesuatu atau kalau kita di posisi lebih atas dibandingkan dengan orang yang kita berbicara dengan dia. Nah, kalau kita yang bos, kalau kita yang manajer, kalau kita yang pejabat, kita lagi berbicara sama orang yang lebih bawah daripada kita. Maka orang Arab itu menyebutkan inna. Ini menunjukkan bahwasanya kita di posisi lebih atas atau lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang kita menyampaikan omongan atau obrolan kepada dia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini mulai dengan inna. Kami, Allah Subhanahu wa taala itu yang maha mulia, yang lagi berbicara dengan Rasulullah, yang lagi berbicara dan menyampaikan pesan kepada manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna, kami a'tainaka. A'tainaka. Apa artinya a'taina? Memberikan, memberikan. Di dalam bahasa Arab itu yang namanya wahab atau a'ta. Kalau beri namanya di sini a'ta. Kalau wahab memberikan tanpa minta balik. Silahkan, terserahmu. Apa yang engkau mau lakukan atau bagaimana kamu mau mengurus pemberian ini, terserahmu. Itu namanya hadiah atau wahaba. Saat saya memberikan sesuatu kepada mungkin Pak Rahmat, kepada mungkin Bapak Sutrisno, saya memberikan hadiah. Itu terserah Bapak. Mau memperlakukannya seperti apa? Mau menggunakannya untuk hal ini, atau A, atau B, atau terserah. Tapi saat saya memberi a'ta, yang dalam kata a'ta, a'tainaka, saya memberikan ini, bisa jadi hadiah, bisa jadi hanya pinjaman. Memberikan pinjaman, memberi, ambil buku ini. Buku ini supaya dibaca, lalu dibalikan lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna a'tainak, di antara kenikmatan dan nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berarti memberikan pemberian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan Al-Kautsar ini? Lalu Al-Kautsar ini artinya apa? Kata para ulama, Al-Kautsar ini artinya atau maksudnya menurut beberapa ulama beberapa.
beberapa kemungkinan. Yang pertama, Al-Kautsar ini adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita semuanya tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ada banyak di antara sahabat Rasul putus asa. Rasulullah itu tidak ada anaknya atau anaknya semuanya sudah meninggal dunia. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat anak bernama Fatimah. Dari Fatimah dapat dua anak yang saleh, yang ganteng, yang tampan, yang masya Allah akan menjadi sumber keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al Hasan wal Husain. Sekarang kalau kita melihat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai 100 juta. Ada yang berkata mencapai 50 juta. Ada yang berkata mencapai 10 juta. Itu semuanya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Yaman, yang ada di Mesir, yang ada di Suria, yang ada di Iran, yang ada di Indonesia, dimanapun di dunia itu kalau ada orang Islam pasti ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya. Itu luar biasa. Dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya memiliki satu anak yang bisa melahirkan laki-laki Al Hasan dan Al Husain. Dari Al Hasan dan Al Husain pun itu melahirkan banyak anak sampai mencapai jutaan. Itu semuanya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Itu salah satu keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah disangka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang berkata Al-Kautsar itu adalah anak Rasulullah dan keturunan Rasulullah Ahlul Bait. Ada yang berkata Al-Kautsar itu adalah pemberian dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kenikmatan beriman, di antaranya nikmat menjadi orang-orang yang berilmu dan berhikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang bertemu bersama para malaikat, bersama Allah Subhanahu wa taala di Al-Isra wal Mi'raj secara langsung tanpa ada perantara. Itu luar biasa pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Al-Kautsar. Tapi qaul dan pendapat ulama yang paling sah, Al-Kautsar itu adalah telaga atau sungai yang berada di padang mahsyar, Ada yang berkata itu ada di surga. Apabila manusia meminum dari minuman tersebut atau air tersebut, tidak akan merasa haus selamanya. Luar biasa. Nah, itu namanya Al-Kautsar. Nah, berarti kalau kita di padang mahsyar sempat meminum dari Al-Kautsar itu, maka kita tidak akan haus selama-lamanya. Berarti kita tidak akan pernah masuk api neraka. Luar biasa. Siapa yang akan diberi kenikmatan atau terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum dari Al-Kautsar? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti yang mencontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berusaha untuk menjadikan kehidupannya, menjadikan perilakunya, akhlaknya sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini insya Allah akan diberi karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa meminum dari Al-Kautsar. Kalau sudah meminum dari Al-Kautsar, itu adalah keselamatan kita dunia dan akhirat. Tapi ada Allah Subhanahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan hadis yang sangat penting tentang orang Yaman. Orang Yaman itu adalah orang-orang yang paling pertama yang akan meminum dari Al-Kautsar. Tapi orang Yaman bukan semuanya, yang hanya menolong agama Allah, yang hanya menolong agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Kita semuanya tahu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Jaziratul Arab, di Quraisy, orang-orang Quraisy itu sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai melakukan konspirasi untuk membunuh Rasulullah SAW. Apalagi hijrah ke Al-Madinah, bertemu sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu konspirasi supaya membunuh Rasulullah, bahkan membunuh istri Rasulullah, bahkan melakukan konspirasi untuk melakukan fitnah terhadap istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah, yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Aus wal Khazraj, keturunan dari Yaman. La ilaha illallah. Nah, setelah itu Al-Futuhat Al-Islamiyah yang
ketika Mesir itu atau Egypt itu Mesir masuk agama Islam karena orang Yaman, dai dari Yaman dan pasukan Islam dari Yaman. Nah, begitu juga Syam, Suria, Palestina, Jordania, Irak yang menghancurkan Persia itu adalah orang-orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tabi'in dari Yaman. Itu luar biasa. Bahkan ada kabilah bernama Al-Ma'afir, ada kabilah bernama Murad, ada kabilah bernama Al-Qarniyun dan Abidah. Ini kabilah dan Hamadan. Ini adalah kabilah-kabilah yang suku yang benar-benar mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat, dengan pasukan, dengan penolong yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saking bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking senang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang Yaman, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu hadis, Inni adudun nas, saya menjauhkan semua manusia supaya orang-orang Yaman itu masuk ke Al-Kautsar supaya minum dari air yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi ahli surga. La ilaha illallah. Tapi pasti di antara orang Yaman itu ada orang sesat, ada orang yang memusuhi agama Allah, ada orang yang tidak percaya pada Rasulullah, maka itu tidak termasuk, tidak akan karunia ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asahul aqwal, pendapat yang paling sah ini menurut ulama adalah Al-Kautsar adalah sungai atau telaga yang ada di padang mahsyar yang akan meminum darinya, terjamin bagi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan pemberian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagia. Nah, kapan itu terjadi? Nah, terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah atau ada di Madinah. Nah, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Al-Kautsar ini Madaniyah, ada yang menyebutkan ini Makkiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur pada malam hari. Tiba-tiba bangun senyum dan kita dan sangat bahagia. Ditanya oleh istrinya, entah itu mungkin istrinya Khadijah atau mungkin Aisyah, tidak disebutkan di dalam riwayatnya karena ada perbedaan di antara ulama itu diturunkan di Mekah atau di Al-Madinah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya sambil bahagia. Ditanya oleh istrinya, kok kamu bahagia sekali baru bangun tidur? Apakah engkau melihat mimpi yang membahagiakan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya baru terima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberi pada saya Al-Kautsar, kenikmatan yang sangat besar di padang mahsyar. Nah, apa itu? Air yang meminum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Terjamin baginya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah menyebutkan siapa yang paling pantas dan layak untuk meminum dari tersebut. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bahagia, apalagi mungkin menurut beberapa tafsir bahagia karena beberapa kenikmatan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala mewasiat di sini. Nah, kalau kita diberi kebahagiaan, kalau kita diberi karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sikap kita seperti apa? Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Berbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat penghargaan, amanah baru, jabatan, nikmat, bahagiaan, kesenangan, nah itu adalah tanda kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat apa? Lewat ibadah. Fasalli, salli itu artinya doa atau salat biasa atau zikir. Maka itu semuanya salat. Salat bukan hanya salat 5 waktu atau salat nafilah atau salat tahajud. Itu termasuk bagian dari salat, dari makna salat. Tapi makna yang paling utama adalah doa, zikir. Nah, ibadah itu namanya di bawah nama salat. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau engkau sudah dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbanyaklah ibadah. Kita sudah melakukan ibadah ya Allah. Kalau kita diberi nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berusaha untuk menambah ibadah kita. Kalau sebelum saya diberi nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya infak 5 rupiah atau 5.000 rupiah.
maka setelah saya diberi kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya menambah infak saya menjadikannya 10.000, 20.000. Ini contoh ya. Nah, kalau saya melakukan salat tahajud 2 rakaat, nah setelah diberi karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya menambah rakaatnya, menjadikannya 4, menjadikannya 6, menjadikannya 8. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, apa artinya wanhar? Berkurbanlah, menyembelihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban, kita bisa berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mengkorbankan darah apapun. Bisa mengkorbankan ayam, enggak apa-apa. Bisa mengkorbankan burung apa-apa, bisa mengkorbankan apa-apa yang bisa dimakan. Tapi kurban yang disebut di sini an-nahr, yaumun nahr. Yaumun nahr ini kapan? Yaumun nahr ini yang datang di ayam-ayam al-hajj. Al-hajj itu biasanya di Idul Qurban, Idul Adha. Nah, an-nahr di sana yang disebutkan atau yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar adalah kurban. Kurban itu bisa jadi aqiqah, bisa jadi udhiyah. Nah, bisa jadi juga hadiah dan juga bisa jadi bekal hidup. Nah, tapi di sini yang berkaitan dengan Al-Kautsar, yang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh para mufassir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa keturunan. Apabila engkau diberi keturunan anak, putri dan putra, maka harus kita nahr, wanhar, berkurbanlah. Yang dimaksud di sini berarti apa? Aqiqah. Yang dimaksud di sini aqiqah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu saat kita dapat atau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan anak laki-laki maupun perempuan, maka kita harus aqiqah. Aqiqah itu kalau kita melihat hukumnya atau persyaratannya persis sama dengan udhiyah yang dilakukan di Idul Adha. Nah, kalau mungkin kita boleh melakukan aqiqah dengan kambing atau domba. Nah, syaratnya umurnya di atas 6 bulan. Kalau mungkin sapi bisa melakukan aqiqah dengan sapi, bisa. Nah, syaratnya umurnya di atas 2 tahun. Lebih bagus kalau jantan bukan betina ya. Nah, kalau unta boleh. Nah, asal umurnya di atas 5 tahun. Nah, jadi itu mungkin yang disyaratkan. Tapi ada beberapa mungkin perbedaan di dalam ini. 5 tahun itu bisa jadi untuk kerbau, untuk sapi, untuk juga unta. Tapi asahul aqwal 2 tahun dan 5 tahun. Kalau kambing domba 6 tahun, 6 bulan. Nah, itu persyaratan umurnya. Nah, itu yang namanya aqiqah. Aqiqah kapan kita menyembelihnya dan berapa kita menyembelih buat anak kita. Kata para ulama, kalau putra laki-laki, kita dikaruniakan laki-laki, maka lebih bagus, sangat direkomendasikan kita mengkorbankan 2 domba atau 2 kambing. 2. Kalau perempuan 1. Nah, kata para ulama itu karena mungkin tanggung jawab yang akan disampaikan kepada laki-laki, dia akan bekerja, dia akan menyediakan nafkah. Kalau kita sudah mungkin tua, yang menafkahi kita adalah anak laki-laki. Nah, itu di zaman itu. Nah, tapi ada beberapa ulama berkata tidak apa-apa. Kalau mau 1 untuk laki-laki dan juga 1 untuk perempuan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, jadi itu untuk syaratnya. Nah, perlu juga kita tahu waktunya. Waktu aqiqah itu boleh kapan saja ala asahil aqwal. Tapi jumhurul fuqaha, kebanyakan ulama berkata aqiqah itu biasanya disembelih, dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-7. Misalnya kalau saya dapat anak hari ini, hari Sabtu, maka saya mulai hitung dari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Berarti Jumat datang, saya akan melakukan aqiqah. Nah, ada yang berkata Sabtu ini tidak terhitung, maka mulai dari Ahad. Nah, silahkan ikut yang mana saja. Dua-duanya insya Allah sah. Ada yang berkata 7 hari. Kalau tidak sempat kita melakukannya pada
hari ke-7, maka kita akikah pada hari ke-14. Kalau kita tidak bisa pada hari 14, maka pada hari 21. Nah, kalau kita tidak bisa pada hari 21, maka bebas. Mau melakukannya 1 tahun, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, sampai 15 tahun, sampai 20 tahun, sampai dewasa. Walaupun sudah dewasa, bisa melakukan akikah kapan saja. Tapi kita lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatih. Setiap anak yang dilahirkan itu digadaikan. Nah, bergantung berkah Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada anak ini, berkah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada anak ini bergantung pada akikahnya. Lebih cepat, lebih bagus supaya kita dapat berkahnya. Nah, ada juga yang berkata pada hari ke-7 juga itu kita memotong rambutnya, dan rambutnya itu, rambut anak itu akan bersambur dengan darah kurban, darah domba atau kambing tersebut. Walaupun ini qaulnya dhaif, ada juga di antara ulama yang berkata kita nimbang anak kita itu berapa gram, berapa kilo sesuai dengan berat badannya. Maka kita bersedekah. Ada yang berkata setiap 1 kilo, mungkin 5 gram. Tapi itu qaul dhaif karena tidak ada kilo, tidak ada gram di zaman Rasulullah SAW. Tapi ada beberapa ulama menyebutkannya di antara tabi'in, walaupun tidak ada kilo dan tidak ada gram, mereka menyebutkan kita memberikan sedekah sesuai dengan berat badan anak. Nah, tambah menyebutkan berapa gitu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang terkait dengan akikah. Nah, kita harus, kalau kita diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menunjuk atau berusaha untuk menjelaskan atau berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Kata para ulama, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ucapan, lewat kalbu, lewat bertindak, lewat usaha. Lewat ucapan kita alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Tuhan. Kita bisa lewat kalbu. Lewat kalbu kita artinya kita mengakui bahwasanya segala nikmat-nikmat itu diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan atau kecerdasan kita. Nah, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat anggota badan kita. Kita menggunakan anggota badan kita yang diberi dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bersyukur. Nah, kita juga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di surat ini, fasalli banyak ibadah, wanhar, berkorbanlah. Nah, bukan hanya di dalam akikah, bukan hanya kalau kita dikaruniakan anak. Kalau kita diberi mungkin kesuksesan, mungkin gelar baru, atau mungkin kita diberi jabatan atau diberi amanah, boleh kita banyak ibadah, boleh kita berkorban, boleh kita melakukan nahar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur. Nah, itu bukan hanya di Idul Kurban atau mungkin kalau kita dapat anak, bukan. Kalau kita diberi nikmat apa saja kita boleh melakukan itu. Nah, kalau kita dapat anak, maka kita disunnahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW membacakan doa ini kepada orang yang diberi anak. Barakallahu laka fil mawhub. Semoga diberi berkah. Semoga anakmu ini diberi berkah dan engkau juga diberi berkah. Wa syakartal wahib. Semoga engkau diberi kemudahan supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha ashuddahu. Semoga anakmu ini yang baru lahir menjadi dewasa, tumbuh secara sehat sampai menjadi dewasa. Wa ruziqta birrahu. Semoga engkau juga diberi baktinya. Semoga anakmu ini menjadi orang yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama juga di antara sunnat akikah, kalau kita mau menyembelihnya, jangan sampai kita membatah tulangnya. Supaya apa? Itu beberapa ulama berkata, kita berusaha untuk memilih korban yang paling utuh, yang paling sehat. Bahkan kalau kita sudah menyembelihnya dan mengkorbankannya,
tulangnya tetap utuh. Nah, itu menunjukkan bahwasannya mudah-mudahan berkah yang akan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak ini akan berkah yang utuh, berkah yang sempurna. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin beberapa pemahaman tentang surat Al-Kautsar. Setelah itu inna syani'aka huwal abtar, terkait dengan asbabun nuzul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina oleh para kafir Quraisy, maka surat atau ayat ini yang terakhir inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengolok Allah terhadapmu ya Rasulullah, orang-orang yang menghinamu dengan kata al-abtar akan terputus keturunannya. Nah, mereka akan terputus keturunannya. Dan engkau ya Muhammad akan disebut-sebut, akan dipuji-puji sampai hari kiamat. Nah, marilah kita melihat sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di Indonesia di sini 250 juta. Semuanya memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di India, di Pakistan, di Iran, di seluruh negara Arab, di Eropa, di Amerika, seluruh umat Islam yang sudah mencapai 1 M atau 1 miliar lebih, semuanya memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan yang sangat indah. Itu luar biasa. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terputus namanya, tidak terputus pujiannya sampai hari kiamat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tafsir dan tadabbur dari surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mungkin kalau ada barangkali ada pertanyaan atau komentar atau saran. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Yazen atas pemaparannya mengenai tadabbur surat Al-Kautsar. Subhanallah. Dengan tadabbur surat Al-Kautsar ini intinya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu meningkatkan ibadah, berdoa dengan sholat juga, dan apabila kita diberikan keturunan, kita bisa bersyukurnya dengan melaksanakan akikah. Sekali lagi untuk para jamaah majelis subuh virtual yang mau bertanya bisa silakan ditulis di kolom chat. Mungkin ini Ustadz ada yang bertanya. Yang pertama, mohon pencerahannya Ustadz, sebagaimana disampaikan tadi bahwa keturunan Rasul yang masih hidup dan menurunkan keturunan hingga 2 cucu Al-Hasan dan Al-Husain. Dan ini yang menurunkan para habaib dan diyakini setiap orang Islam di suatu negara pasti ada keturunan Rasul. Apakah juga termasuk habaib yang ada di Indonesia? Nah, bagaimana dengan orang yang mendoliminya? Itu Ustaz. Nah, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya setiap kali saya pernah di Prancis ada habaib di sana, di Mesir, apalagi di Mesir luar biasa. Nah, di Lebanon walaupun hanya sebentar, ada juga di sana banyak. Nah, di Yaman juga apalagi. Nah, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya habaib itu yang ada di Indonesia itu keturunan juga dari Yaman. Nah, keturunan habaib atau mungkin keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Yaman yang berhijrah ke Indonesia itu mungkin 90% di antara yang ada di Indonesia. Nah, setiap orang yang mengaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipercaya aja. Dipercaya tidak apa-apa. Kita husnuzan. Ini yang pertama ya. Pertama. Nah, apalagi sekarang mungkin zaman sekarang setiap mungkin ailah dan setiap keluarga memiliki sejaratun nasab, memiliki wathiqah sertifikat bahwasanya keluarga ini benar-benar habaib dan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun nama habaib ini hanya ada di Yaman aja. Yaman diberi nama habaib. Habaib ini keturunan Rasulullah dari Al-Hasan dan Al-Husain. Namanya habaib. Kalau kita yang bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Rasulullah dan mencintai keturunan, namanya muhibbin. Itu namanya habaib, kita namanya muhibbin. Namanya muhibbin. Nah, di Yaman juga ada yang namanya syarif, ada yang namanya sayyid. Kalau dari Al-Husain maka namanya sayyid, atau dari Al-Hasan namanya syarif. Nah, jadi dari keturunan Hasan dan Al-Husain kita bisa membedakan. Nah, tapi kalau mungkin orang Syiah di sana,
Mereka jarang kalau mereka memuliakan dan menghormati keturunan Hasan. Nah, mereka hanya memuliakan keturunan Husain. Nah, jadi alasan-alasannya yang begitu aneh. Kenapa? Menurut mereka yang Iran itu karena Al-Husain ini nikah di antara istrinya, salah satu istri dari Persia, dari Iran. Nah, jadi itu dengan alasan itu mereka sangat mencintai Al-Husain lebih dari Al-Hasan. Nah, itu mungkin bedaan dari satu negara ke negara lain. Di Yaman ini yang habaib, Masya Allah, itu luar biasa. Kita tetap menghormati mereka, tetap percaya sama mereka dan nasab mereka, dan mencintai mereka. Dan ini termasuk kewajiban seorang yang beriman. Bukan kewajiban, mungkin uh, apa ya? Wajar kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memiliki anak, orang yang suka sama kita pasti akan suka sama anak kita. Masa dia suka sama kita tapi benci sama anak kita? Nah, di antara syarat engkau dan ente mau cinta sama saya, harus cinta sama anak saya. Nah, begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan benci keturunannya. Tidak masuk akal. Sebagaimana kita mencintai Rasulullah, pasti kita akan mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan Imam Syafi'i berkata di antara tanda-tanda orang munafik, dia akan melihat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang salih, yang baik sekali. Dia benci. Kenapa? Bukan karena kesalahannya. Dia membenci dia karena dia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini di antara tanda-tanda orang yang munafik. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam pertanyaan ini, bagaimana yang ada di Indonesia ya, yang ada di Indonesia kita percaya saja. Apalagi yang ada di Indonesia itu, masya Allah, hampir semuanya memiliki wasiqatun nasab, sertifikat bahwasanya mereka benar-benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau mereka menzalimi? Kalau yang menzalimi itu sudah dari zaman sahabat, bahkan Al-Hasan Al-Husain ini sendiri pernah dibunuh bahkan dipotong kepalanya oleh siapa? Oleh Yazid bin Muawiyah dan juga pasukannya. Luar biasa, luar biasa. Itu bahkan Ahmad bin Hanbal berkata, il'an Yazid wa la tazid. Kalau engkau ingin melaknati seseorang, maka laknatilah Yazid yang membunuh Al-Husain. Tapi saya sendiri, saya tidak ingin melaknat siapapun. Bisa jadi dia melakukan kesalehan yang menjadi rahasia, yang bisa menjadi alasan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Nah, karena mungkin kejahatan yang dilakukan oleh Yazid sama juga keturunan Yazid, bahkan semua orang-orang yang datang setelah Yazid menjadi khalifah itu diwajibkan untuk melaknat Ali bin Abi Thalib, untuk melaknat Al-Husain, untuk melaknat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Di atas mimbar saat khutbah Jumat. Coba bayangkan, di dalam khutbah Jumat mereka melaknat sahabat Rasul, melaknat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini kezaliman. Nah, jadi perlu kita tak tahu itu kezaliman yang terjadi untuk keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekarang. Itu sejak zaman sahabat dan sejak zaman tabi'in sampai sekarang. Apalagi Ahmad bin Isa al-Muhajir yang datang ke Yaman. Kenapa dia hijrah ke Yaman? Karena di zaman Amawi dan keturunan Yazid bin Muawiyah ini, mereka dicari-cari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ingin membunuh seluruh keturunan Rasulullah, sampai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihabisi. Yang di antara yang tersisa Ahmad bin Isa al-Muhajir yang hijrah, ingin menyelamatkan dirinya, hijrah kemana? Ke Yaman, ke Hadramaut. Nah, luar biasa itu keturunannya, Masya Allah. Datang ke Yaman, orang Yaman itu melindungi, orang Yaman itu mengikuti, orang Yaman itu mempercayai, sampai Ahmad bin Isa itu nikah sama orang Yaman, dapat keturunan. Di antara keturunannya juga ada yang datang ke India, ada yang datang ke Bangladesh, ada yang datang ke Kamboja, ada yang datang ke Malaysia, dan juga ke Indonesia. Dan mereka lah yang menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok-pelosok dan daerah-daerah yang mereka menempatinya. Masya Allah. Nah, itu kezaliman itu terjadi. Kezaliman itu tidak boleh terhadap siapapun, apalagi kalau dia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Nah, kalau zalim itu namanya zalim.
selama kita melakukan kezaliman itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan pernah diampuni kecuali kalau orang yang dizalimi itu sudah memaafkan kita. Nah, itu yang mungkin kita perlu tahu tentang pertanyaan ini. Nah, semoga bisa terjawab. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang kedua, dalam Islam garis nasab seseorang itu dari ayah atau dari ibu? Jika dari garis ayah artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam garis nasabnya terputus karena beliau tidak memiliki putra yang hidup hingga dewasa. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, biasanya itu dari ayah. Kalau nasab itu bukan hanya di zaman Rasulullah, sampai sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau mau mencari sejarah nasab itu dari ayah, karena kalau kita punya anak kita nisbatkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Nah, kalau kita melihat bahkan kalau ada seorang ibu atau seorang perempuan pasti akan dinisbatkan kepada bapaknya. Nah, bahkan ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah kita tidak tahu nama ibunya siapa, nama nenek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa, kita nggak tahu. Yang disebutkan hanya nama bapak-bapak dan juga kakek-kakek yang disebutkan. Nah, tapi itu kenapa? Karena mungkin tradisi dan adat dan budaya manusia saat itu. Nah, bukan karena ayah itu lebih penting atau ibu lebih penting, bukan. Nah, karena itu mungkin adat atau mungkin salah satu tradisi mereka memilih nama ayah untuk menjadi sempur nasab atau mungkin untuk mencatatkan nasab seseorang atau keturunan seseorang. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini terkait Telaga Al-Kausar. Orang yang dapat minum air di Telaga Al-Kausar, siapa saja orang yang tergolong atau yang mendapatkan keberkahan untuk dapat meminum air dari Telaga Al-Kausar? Nah, itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ahlul Yaman. Nah, bahwasanya akan dapat Al-Kautsar. Lalu orang-orang yang memiliki sifat yang sama, Ahlul Yaman yang turun. Apa sifat yang sama? Mereka bersolidaritas saat itu, saling menolong, saling tolong-menolong, dan juga selain menolong agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memberikan dukungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rohani, secara batin dan lahir. Mereka selalu infak mendukung pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Nah, itu yang namanya orang-orang, sifat-sifat orang yang akan diberi kenikmatan Al-Kautsar. Kita di zaman kita juga bisa. Saat kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan sifat-sifat yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai Ahlul Kautsar, ya, yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, selalu infak untuk menolong kegiatan dakwah, untuk kegiatan agama Islam. Nah, selalu juga bersolidaritas, jangan saling membenci sesama saudara, sesama satu agama, sesama satu mazhab. Nah, kita yang di antara sifat orang Yaman saat itu adalah at-tawadhu, rendah hati, dan juga di antara sifat Ahlul Yaman itu adalah yang namanya itar. Kalau saya mempunyai sesuatu dari dunia, maka saya isar memberikannya kepadamu, walaupun saya masih mencintainya. Saya punya 1 juta, nah walaupun saya masih butuh itu 1 juta, tapi saya isar kepada orang miskin dan fakir, bisa jadi mereka lebih membutuhkan. Nah, itu namanya isar. Saat kita memiliki salah satu atau beberapa sifat dari sifat ini, insya Allah kita bisa dapat Al-Kautsar, insya Allah. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah orang yang tidak melakukan akikah untuk anaknya hingga dewasa karena kekurangan dalam hal ekonomi, dan jika anaknya sudah dewasa kemudian memiliki kemampuan untuk membeli domba, apakah sah akikah yang dilakukan oleh sang anak tersebut? Jazakallah khairan. Akikahnya sah, tapi perlu kita tahu ya, saat kita kekurangan uang, jangan memaksa diri untuk berkorban. Jangan.
Karena itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhutang, jangan minta hutang atau pinjam uang supaya kita berkorban atau akikah. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita atau merekomendasikan kita untuk akikah kalau kita mampu. Jangan mensusahkan diri. Agama Islam itu harus kita mencari yang mudah, yang tidak meributkan, yang tidak menjadi beban bagi kita. Nah, maka akikah itu tidak diperbolehkan apabila kita hutang atau mungkin pinjam uang. Nah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesuai dengan kemampuan kita, jangan memaksa diri. Jangan memaksa diri. Nah, kalau mungkin Bapak ini lagi ekonominya kurang sehingga tidak bisa akikah. Apakah anaknya ini kalau sudah bekerja nanti, kalau sudah jadi dewasa, bisa akikah? Bisa. Bisa saja. Sampai kalau umurnya 50 tahun, 60 tahun, itu boleh akikah. Bahkan yang diriwayatkan oleh Ibrahim alaihissalam, beliau melakukan itu yang namanya circumcision atau yang namanya khitan pada umur 50 tahun. Setelah 50 tahun baru akikah setelah itu. Nah, tapi walaupun qaulnya dhaif. Para ulama berkata, jumhurul ulama berkata, kalau kita sudah dewasa, boleh melakukan akikah? Boleh. Boleh melakukan akikah. Ustaz, mungkin ini terakhir, pertanyaan terakhir. Ini mungkin di luar tema mungkin ya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimanakah cara untuk melepaskan kecintaan terhadap dunia dan mengimplementasikan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala? Karena ada ungkapan bahwa ketika kita sudah mencintai Allah, bahkan berpasrah diri kepada Allah, maka dunia akan mengejar kita. Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, betul ya. Nah, awalnya kita tahu ini hakikat dunia itu seperti apa. Saya selalu ini menyampaikan bahwasanya dunia ini hanya sementara. Nah, kalau kita mungkin sekarang sudah tua, sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Kalau kita sekarang kaya, kita tidak akan selama-lamanya kita bisa menikmatinya. Kalau kita berjabat, kita tidak akan selamanya kita diberi kekuasaan. Pasti ada turun, naik. Pasti jatuh, naik. Pasti kan di dunia ini. Kenikmatannya tidak akan selama-lamanya dan juga kefakiran dan kesusahan itu juga tidak akan selama-lamanya. Dunia pun ini sendiri tidak akan selama-lamanya. Sebentar lagi kita akan mati. Kalau kita sudah mati dan meninggal dunia, itu kehidupan yang selama-lamanya muncul dan mulai setelah kematian. Nah, seolah-olah sekarang hanya mempersiapkan fasilitas untuk kehidupan kita yang selama-lamanya yang datang setelah kematian. Maka kita harus tahu bahwasanya dunia hanya ini sangat sementara. Sangat sementara, tidak akan selama-lamanya. Sangat sementara. Nah, waktunya saat kita melihat ini membacakan tentang hakikat dunia dan melihat bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap dunia, maka kita bisa tahu cinta dunia itu di dalam hati kita akan menurun. Kalau sudah menurun, insya Allah kita akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengutamakan hubungan yang baik sesama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan dunia ini sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita yang abadi, yang selama-lamanya setelah mati. Bahkan ada beberapa ulama yang berkata, an-nasu amwat. Setiap manusia itu lagi mati. Sekarang kita lagi mati. Seolah-olah kita malah lagi mati. Karena dunia ini tidak ada artinya. Di sisi Allah bahkan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini tidak ada artinya. Ya, kehidupan yang ada artinya itu mulai setelah kita mati. Itu kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki. Karena benar-benar kita akan hidup saat itu bukan 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1 miliar tahun, tapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau kita dalam kenikmatan itu akan selama-lamanya. Kalau kita dalam siksa dan api neraka, maka siksa itu akan selama-lamanya. Nah, maka kita perlu tahu hakikat dunia itu seperti apa. Baca hadis-hadis tentangnya, baca kisah orang-orang saleh supaya kita bisa mencabutkan kecintaan dunia dari hati kita. Kalau kita sudah mencabutkan, maka kita akan mengutamakan Allah dan hubungan yang baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar dunia itu akan mengejar kita. Dunia itu akan mengejar kita. Tapi kita akan takut kepada Allah dan juga hubungan yang baik sesama Allah, banyak ibadah,
Bukan karena dunia dikejar, awas ya. Ya, kalau tidak dikejar, tidak apa-apa. Yang penting adalah hubungan yang baik sesama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menyempurnakan hubungan yang baik sesama Allah Subhanahu wa taala supaya dikejar dunia. Ini sama juga, kita masih cinta dunia berarti. Nah, jadi itu yang mungkin yang dijawab, ya, jawaban untuk pertanyaan tersebut. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah waktu tidak terasa, sudah jam 6:11. Saya ucapkan jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Yazid. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu nanti untuk minggu depan di majelis subuh virtual minggu depan. Nah, untuk menutup kegiatan majelis subuh virtual ini, kami mohon Ustadz Yazid untuk memimpin doa. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أفرج عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya jangan lupa untuk pada seluruh jamaah, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube di Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini majelis subuh virtual bisa lebih membooming lagi khususnya di Kota Bandung dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira yang sudah bergabung di majelis virtual ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk panitia bisa tetap di room ya. Silakan bagi para partisipan yang ingin live terlebih dahulu bisa meninggalkan room. Jazakumullah khair. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kendala teknis dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih.